Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Syarhu Kasyfi Syubhat. Kitab Syarah Kasyfi Syubhat, menyingkap akar-akar kesyirikan. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan tentang ini bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menetapkan tauhid rububiyah. Maksudnya mereka mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki. Fa idza tahaqqaqta annahum mukirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaluhu huwa tauhidul ibadati alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad. Jadi apabila telah nampak jelas bagi Anda bahwasanya mereka di sini maksudnya jamaah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alladzina bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin. Bahwasanya mereka orang-orang musyrik yang telah diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah itu maksudnya yang diutus di tengah-tengah kaum yang tata cara beragama mereka beraneka ragam. Jadi Rasulullah itu diutus di tengah-tengah kaum yang tata cara beragama mereka bermacam-macam. Ada yang menyembah matahari, bulan, bebatuan, pepohonan, Lata, Uzza, Manat, Suwa, dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka jamaah sekalian mukiruna bihadza, menetapkan dengan hal ini, yakni tauhid ar-rububiyah wa huwa i'tiqad anna Allah wahdahu wal khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah ialah zat pencipta, pemilik, pengatur seluruh alam semesta. Jadi mereka yakin. Orang-orang musyrik ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengatur alam ini? Mereka mengatakan Allah. Ini orang-orang musyrik. Ya. Orang zaman kita jemaah kadang KTP-nya muslim malah meyakini apa? Ada pengatur selain Allah. Ini lorok kidul pengatur laut kidul. Ya. Buah ini penghuni tempat ini. Sehingga harus mengadakan sedekah ini dan itu. Orang musyrik saja mereka yakin pengatur alam ini Allah. Cuma masalahnya mereka tidak mau ibadah kepada Allah, itu saja. Walaupun ya ada sedikit tauhid ya, rububiyah yang diingkari. Tapi kebanyakan mereka menetapkan. Walam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menjadikan mereka masuk ke dalam tauhid yang telah diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ay anna imanahu bi anna Allah huwal khaliqul malikul mudabbir li jami'il umur lam yudkhilhu fit tauhidin ibadah. Jadi keimanan mereka bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik, satu-satunya pengatur alam semesta ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam tauhid ibadah atau ke dalam Islam. Tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaqsim dima'ahum wa amwalahum, sehingga hal tersebut tidak menjadikan darah dan harta mereka terjaga. Kenapa jemaah? Karena mereka tidak dianggap muslim. Mereka tidak dianggap muslim. Kenapa? Karena tidak mau mengakui tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka nggak mau. Bahkan yang terjadi, mereka malah apa jemaah? Membuat tawaran. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda setahun beribadah kepada Tuhan kami dan nanti kami setahun juga sama, gantian. Sehingga Allah turunkan surat apa? Al-Kafirun. Kun ya ayyuhal kafirun. Itu sebabnya jemaah. Jadi ketika Nabi berdakwah kemudian ditawari jabatan, ditawari gadis yang tercantik, enggak mempan, enggak terpengaruh. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy sudah berputus asa, akhirnya mereka membuat tawaran, ya sudah kalau begitu gantian saja. Akhirnya turunlah ya firman Allah Jalla wa Ala surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyati. Jadi maksudnya ikhwan wa akhwati fillah. Wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Maka Anda sekarang telah mengetahui bahwasanya tauhid yang diingkari oleh mereka adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di zaman kita dengan istilah i'tiqad, keyakinan hati. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, "Ai idza arafta anna alladhi ankaruhu wa tauhidul ibadati alladhi yusammihi kama qala Syekh rahimahullahu jalla wa ala musyriku zamanina al-i'tiqad." Maksudnya, apabila Anda telah mengetahui bahwasannya yang diingkari oleh mereka adalah tauhid ibadah, yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di zaman kita dengan istilah i'tiqad atau keyakinan hati, tabayyana laka anna hadzal ladzi, maka sekarang telah nampak jelas bagi Anda bahwasannya apa yang telah mereka tetapkan tidak cukup untuk menjadikan mereka di dalam tauhid atau di dalam Islam. Tidak cukup. Fa inna man lam yuqirra bi tauhidil ibadati fa innahu laysa bimuslimin. Karena barang siapa yang tidak menetapkan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, maka hakikatnya dia bukan seorang muslim. Hatta walau aqarra bi tauhid rububiyah, sampai pun mereka mengakui tauhid rububiyah. Walihada qatala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin ma'a annahum yuqirruna bi tauhid rububiyyati kama taqaddam. Oleh karena itulah Rasulullah memerangi mereka padahal mereka mengakui tauhid rububiyah. Diperangi oleh Rasulullah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak mau menetapkan tauhid ibadah atau uluhiyah. Disuruh puasanya hanya karena Allah, enggak mau. Disuruh salatnya karena Allah, tidak mau. Tetapi apa? Maunya salatnya karena Allah, juga karena untuk berhala-berhalanya. Doanya tidak hanya kepada Allah, doanya juga kepada mayit-mayit.
nggak mau ikhlas ketika ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang jadi permasalahan mereka. Sehingga masalahnya orang-orang di zaman kita, kalau misalkan dia percaya Allah pencipta, Allah pengatur alam ini, coba. Tapi kalau beribadah kepada Allah, kalau sholat berbuat syirik, ya sama saja. Sama saja. Ya. Tawasul ke kuburan, ya. Minta-minta kepada para wali yang sudah meninggal dunia misalkan, ya sama saja. Tidak jauh beda dengan kondisi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Kama kanu yad'una Allah azza wa jalla lailan wa nahara. Thumma minhum man yad'u al-malaikah li'addi salahihi wa qurbihi min Allah azza wa jalla liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithlu Lat aw nabiyyan mithlu Isa. Sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah malam dan siang atau siang dan malam. Thumma minhum man yad'ul malaikah. Kemudian di antara mereka juga ada yang berdoa kepada para malaikat. Li'adli salahihim, karena kesolehan mereka, kedekatan mereka dari Allah Jalla wa'ala, agar bisa memberikan syafaat kepada mereka. Oh yaitu rajulan salihan, atau mereka berdoa kepada seorang laki-laki yang soleh, sebutin Lat. Kemudian Nabi, sebutin Nabi Isa, ya. Orang Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, sehingga jamaah sekalian, walaupun mereka mengakui Allah pencipta, tetapi ketika mereka tidak mau mengikhlaskan ketika beribadah, ya sama saja. Gak mau salatnya karena Allah, gak mau sedekahnya karena Allah, tapi sedekahnya untuk berhala, untuk patung-patung, ya percuma, gak boleh. Jadi masalahnya konsekuensi siapa saja yang mengakui Allah pencipta, harusnya dia beribadah hanya kepada Allah. Harusnya dia salatnya karena Allah, harusnya. Yakni anna haula'il musyrikin fi ibadatillahi azza wa jalla kanu yad'una Allah azza wa jalla idza tarru ila dzalika. Maksudnya bahwasannya orang-orang musyrik mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam kondisi apa? Kecepit. Dalam kondisi apa? Terdesak. Wa minhum man yad'ul malaikah. Di antara mereka ada juga yang berdoa kepada para malaikat karena kedekatan mereka dari Allah Jalla wa'ala. Dan mereka ya, menyangka, beranggapan bahwasannya man qaruba minallahi azza wa jalla fa huwa mustahiqun lil ibadah. Jadi makhluk yang dekat dengan Allah itu berarti dia berhak untuk diibadahi, sama saja kata mereka. Wa hadza min jahlihim, dan inilah karena kebodohan mereka. Kenapa? Fa innal ibadata haqqullahi wahdah la yusyrikuhu fiha ahadun. Karena jamaah sekalian, ibadah itu hak mutlak Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk apa? Ikut serta. Nah, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, baik itu malaikat, para nabi misalkan, maka tidak berhak untuk apa? Ikut serta di dalam peribadahan, di dalam apa? Penyembahan. Tidak berhak, tidak berhak. Wa anna minhum man yad'ul Lat. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Lat. Di doa itu ada dua maksud, dua makna ya. Bisa doa ibadah, bisa doa masalah. Di doa ibadah itu seluruh ibadah yang kita kerjakan, salat, puasa, zakat, haji, ya, umrah dan sebagainya. Tapi kalau doa masalah adalah doa yang memang unsurnya apa? Permintaan hajat kita kepada Allah. Makanya masalahnya baik doa ibadah, doa masalah itu tidak boleh diperuntukkan untuk makhluk, nggak boleh. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallat bitasydid ismu fa'ilin. Jadi lat itu dengan ditasydid latun. Itu nama
atau isim fa'il dari latta, yalutu latun, madda yamudu madun. Wa asluhu, dan asalnya rajulun, adalah seorang laki-laki. Kana yalutus sawi lil hujjan. Jadi mereka itu dia itu punya apa? Punya kerjaan suka membuat adonan apa? Tepung. Dibuat ya makanan dan setelah itu dibagikan untuk jamaah haji. Ayyaj'al fihi samna, menjadikan apa? Di dalamnya dicampur dengan samna, samin. Samin itu apa coba? Minyak. Ya. Punya samin seperti itu. Wa yut'imuhu al-hujjaj, kemudian diberikan pada jamaah haji. Dia orang soleh, orang soleh. Suka bersedekah. Makam. Falamma mat, tapi ketika Lat ini ya, meninggal, akafu ala kubri. Kemudian orang-orang iktikaf di sekelilingnya. Jadi iktikafnya nggak di masjid, tapi iktikafnya apa? Di kuburan. Kenapa? Karena dia orang soleh. Harapannya apa masalah? Harapannya Lat itu bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Kan dia orang soleh. Ya. Thumma abaduh, kemudian akhirnya mereka menyembahnya. Alhamdulillah cuma. Ya. Awalnya apa? Iktikaf, lama-kelamaan disembah. Dan ini juga kenapa Rasulullah melarang kita untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Dilarang untuk membuat patung. Kenapa? Ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Karena sebab utama terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat itu adalah ketika di zaman Nabi Nuh. Jadi ketika syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat patung dan gambar. Awalnya hanya untuk kenang-kenangan. Karena mereka orang-orang soleh. Jadi yang dibisikkan oleh syaitan itu, buat saja patung mereka, gambar-gambar mereka, kemudian letakkan di tempat-tempat duduk mereka, menyampaikan apa? Dars. Agar apa? Agar termotivasi ketika melihat. Oh, ini orang soleh. Akhirnya tergugah lagi. Itu jadi iming-iming yang menarik jamaah. Dibuatlah patung gambar. Awalnya hanya sekitar tadi untuk kenang-kenangan. Tapi ketika orang-orang yang membuat sudah meninggal dunia, kemudian masa sudah terlalu panjang, akhirnya anak cucu mereka tidak tahu maksud dan tujuan awalnya. Sehingga apa yang terjadi zaman selanjutnya? Yang terjadi akhirnya patung dan gambar tersebut disembah. Dan praktek seperti ini pun terjadi di zaman kita. Ada sebagian pasang gambar apa? Gambar gurunya. Gambar bukan Habibnya. Gambar apa? Gambar Yai, Pak Yai. Menurut mereka dipasang di warung. Apa tujuannya? Tabarruk. Biar apa? Biar warungnya laris. Ternyata yang beli apa? Dari kalangan jin. Ini masalahnya itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Jadi kalau memang sudah niatnya tadi ya, mengagungkan, ini sudah tingkatannya ibadah. Dan ternyata benar ya. Nabi mewanti-wanti tidak boleh membuat patung dan gambar itu, ternyata memang terjadi kan. Terjadi. Bahkan sampai diingatkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala qalbun. Malaikat rahmat itu enggak masuk rumah yang ada patung dan gambar. Ya, yang ada gambar dan anjing. Tapi tetap aja sebagian ada yang mencoba mentakwil, bahkan diancam. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwir. Jadi seberat-beratnya azab kelak di hari kiamat itu untuk pelukis makhluk yang bernyawa. Kenapa? Karena siksanya itu disuruh apa? Untuk meniupkan ruh. Kira-kira bisa tidak, Jam? Nggak bisa. Sehingga azabnya itu panjang. Niupkan ruh, nggak bisa. Bahkan dalam riwayat yang dikatakan dihidupkan kemudian untuk menyiksa dirinya. Jadi kalau dia pernah gambar apa? Genderuwo, ya, hidupkan untuk menyiksa dirinya. Hati-hati, jangan. Ya. Kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah, wa anna minhum man ya'budul masih alaihi salam likaunihi ayatan min ayatin. Dan di antara mereka ada yang menyembah Al-Masih, Nabi Isa. Kenapa?
karena ia termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Dilahirkan tanpa seorang ayah. Oh, berarti kalau begitu bapaknya Tuhan. Maka masalah ini sudah dibantah. Kalau kalian menyembah Nabi Isa karena Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, kemudian kalian beranggapan berarti bapaknya apa? Tuhan. Bapaknya Allah. Kalau ini alasannya, oh berarti yang paling berhak Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Tetapi masalah hal ini tidak lantas menjadikan hujah bolehnya Nabi Adam disembah. Enggak. Nabi Adam seorang nabi manusia. Enggak boleh disembah. Nabi Isa pun sama, enggak boleh. Boleh tetap hamba dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, tetapi beliau seorang nabi dan rasul. Tetap kita muliakan. Tapi ingat, tidak boleh kemudian kita angkat ya sampai kedudukan Tuhan, itu enggak boleh. Wa anna minhum man ya'budul awliya'a liqurbihi minallahi azza wajal. Di antara mereka ada yang menyembah para wali karena kedekatan mereka dari Allah azza wajal. Wa kullu hadza min tazyini syaitan, dan semua ini ya merupakan bentuk apa? Tazyin. Ya, jadi setan itu berusaha untuk menghias-hiasi ya, amal-amal mereka yang sesat. Seolah-olah oh ini baik, padahal sesat. Ya. Anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Qul, katakanlah wahai Rasulullah, hal apakah mau kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Maukah kalian, apakah kalian mau saya kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya kelak di akhirat? Mereka adalah orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia amalannya ketika di dunia, yang dimana mereka menganggap amalannya merupakan amalan yang baik, yang paling indah ya. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang kufur dengan ayat Allah dan kufur dengan perjumpaan dengan Allah azza wajalla. Fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wasna. Maka amal mereka terhapus dan kami tidak akan menimbang amal perbuatan mereka di akhir. Nah, sehingga jamaah sekalian memang silang pendapat. Jadi orang kafir itu kelak akan dihisab atau tidak? Itu silang pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir itu nggak ditimbang. Kenapa? Karena tidak ada amal kebaikannya. Karena yang akan ditimbang itu orang-orang yang memang punya amal kebaikan dan amal keburukan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan mereka juga ditimbang. Qila innahum la yuhasabun. Ada yang mengatakan mereka tidak akan dihisab. Kenapa? Karena amal-amal mereka itu batin. Ya. Ada yang mengatakan mereka itu tetap dihisab. Ya. Dan di antara hikmah kenapa mereka tetap dihisab, yang pertama iqamatul hujjah alaihi, menegakkan hujjah dan menampakkan keadilan Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Yang pertama. Alasan yang kedua, tawbihuhum wa taqri'uhum, untuk apa? Melecehkan mereka. Ditampakkan, kemudian apa? Amalnya hilangkan seperti buih yang berterbangan. Ya. Seperti dalam firman Allah Jalla wa'ala, ya. Wa qadimna ma'amilu min amali faja'alnahu haba'an maghfura. Dan kami akan perlihatkan amal mereka ketika dulu di dunia. Faja'alnahu, kemudian kami jadikan seperti haba'an maghfura, seperti buih yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya cuma. Dan ini amal orang-orang kafir. Jadi sebenarnya ada mengatakan dihisab, tetapi akhirnya apa? Dihilangkan begitu saja. Sehingga untuk menghinakan mereka. Yang ketiga dia mengatakan alasannya di annahum mukallafun bi usuli syariati, karena mereka juga mukallaf. Artinya mereka itu orang yang terbebani syariat.
Sebagai contohnya ketika orang-orang yang dijebloskan dalam neraka sakor, ketika ditanya apa? Masalah kakung fis sakor. Kenapa kalian dijebloskan dalam neraka sakor? Apa yang mereka jawab? Qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang sholat, padahal mereka orang kafir. Orang kafir jemaah. Dijebloskan ke dalam neraka sakor. Maka jemaah sekalian, jangan pernah kita meninggalkan satu sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sholat harus dikerjakan. Harus. Kita di dunia itu sebentar. Berapa tahun lagi kita nggak tahu. Yang hadir di sini jemaah, kira-kira siapa yang duluan menurut kita jemaah? Siapa yang duluan? Ada yang tahu. Tapi kita yakin mungkin 95% atau mungkin 90%. 60 tahun lagi antum masih ada? 100 tahun lagi masih ada? Bisa digantikan mungkin jemaah. 100 tahun lagi. Kalau antum mulai sekarang berapa? 40. 140 kayaknya sulit ya. Kalaupun masih hidup, itu merepotkan jemaah. Sahih. Itu hal yang kita insya Allah yakin. Pertanyaan jemaah, ketika kita sudah berpindah ke alam barzah, ngapain kita jemaah? Ngapain? Jelas ruh kita berpindah ke alam barzah. Ya, tapi jemaah, ruh kita nanti kelak ditempatkan di mana jemaah? Banyak riwayat yang menyebutkan tentang apa? Ruh itu ditempatkan. Ada ruh yang ditempatkan di mana? Di surga. Seperti ruhnya siapa? Orang mati syahid. Di tembolok burung, kemudian bergelantungan di pohon-pohon surga. Ada yang di kubur, kemudian mereka mendapatkan nikmat kubur. Ada yang mereka ruhnya jamaah bukan gentayangan ya, diletakkan di antara langit dan bumi. Ya. Jadi apa? Terkatung-katung. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mati punya utang nggak dibayar. Oh itu beda jamaah. Hati-hati jamaah. Ada lagi jamaah. Ruh yang dimasukkan dalam tanur. Tanur itu seperti kendi. Dimasukkan, dibakar sampai di kiamat. Siapa? Ruhnya orang yang praktek riba. Kalau Anda baca kitab tentang ruh, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah jalla. Bagaimana ruh itu diletakkan di mana? Ada yang masalah di sungai darah. Ya, saya lupa itu pezina apa jemaah. Hati-hati. Jadi artinya masalah yang bekal kita apa? Bekal kita apa? Maka sekarang di dunia hendaklah kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, untuk taklim dan sebagainya, ibadah, sholat dan sebagainya. Kerja ada waktunya. Tapi waktunya ibadah. Karena jatah kita jemaah sekalian sudah Allah tentukan. Ya, tinggal kita berusaha dengan cara yang diperbolehkan. Ikhwan masalah ikhwan wa akhwati fillah. Wa arafta anna Rasulullah SAW qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati wahda kama qala Allah jalla wa ala fala tad'u ma'allahi ahada wa kama qala jalla wa ala lahu da'watul haqqi wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan Anda telah mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW memerangi mereka karena kesyirikan ini dan mengajak mereka untuk ikhlas ketika beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, janganlah kalian berdoa beribadah kepada selain Allah. Dan sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala di ayat yang lain, lahu da'watul haq, bagi Allah dakwah yang benar, doa yang benar. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan sedikit pun, tidak bisa. Ya masalahnya, kadang-kadang sebagian orang datang ke kuburan-kuburan para wali kan, minta mobil, minta motor. Dulu walinya pas hidup nggak punya mobil. Nah ini kan apa aja masalahnya, nggak masuk akal. Makanya Allah gambarkan tentang kondisi orang musyrik itu apa? Kal an'am bal hum adall. Jadi mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Punya akal nggak dipakai.
Nggak dipakai. Karena sebagian orang datang ke dukun untuk apa? Menggandakan uang. Ih, cuma sekalian, kalau seandainya dukun itu bisa menggandakan uang, bisa kaya, nggak perlu buka praktek, nggak perlu dukunan. Mendingan gandakan uang sendiri. Ini masih ada yang percaya, jemaah. Masih ada yang percaya. Bahkan yang datang juga tidak dalam artian orang-orang yang bodoh, jemaah. Dari sisi apa? Keduniaan. Karena punya titel. Ya, ya tadi pengen cepat kaya ya. Tapi karena tidak dibekali ilmu agama, akhirnya apa? Tersesat. Wa itu bila jamaah. Wallahu taala alam shawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Silakan. Allah. Ya, apa saja keutamaan menghadiri majelis ilmu? Itu masalahnya menghadiri majelis ilmu banyak keutamaan. Pertama, kelak akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka kelak Allah Jalla wa Ala akan memudahkan ia untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, belajar ilmu agama bertanda bahwasanya Allah apa? Menghendaki kita kebaikan. Dalam sebuah hadis dari Muawiyah, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid." Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam ilmu agama. Yang ketiga, jamaah, akan ditingkat derajatnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Jadi Allah Jalla wa Ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Itu pun masalahnya di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu, ya. Suatu ketika Rasulullah jamaah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang orang yang hadir di majelis ilmu, yang dia itu ikut duduk karena temannya ada di situ, tapi tidak ingin mendengarkan apa? Mau itu dari Rasulullah. Ditanya, bagaimana dengan orang seperti orang-orang ini? Maka dia mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang la yashko jalisuhum, orang-orang yang tidak akan merugi orang-orang yang duduk dengan mereka. Jadi gini maksudnya, hadir majelis ilmu walaupun mungkin niatnya tidak mencari ilmu, itu pun mendapatkan apa? Asar kebaikan. Apalagi yang datang dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah. Nah, tentunya maksudnya akan apa? Akan mendapatkan banyak keutamaan. Syalbani rahimahullah jalla wa ala, beliau bercerita kalau nggak salah dari beliau tentang seseorang yang sakit bertahun-tahun, sudah berobat, bahkan divonis akhirnya penyakitnya nggak sembuh. Kemudian orang ini fokus menuntut ilmu, mencari ilmu, hadir di majelis ilmu. Ternyata jemaah, tanpa disadari penyakitnya sembuh tanpa berobat. Nah, itu keberkahan hadir di majelis ilmu. Itu pula jemaah, ada di zaman Rasulullah ada seorang sahabat protes kepada Rasulullah. Kenapa? Karena adiknya fokus belajar ilmu. Apa yang Nabi sampaikan? Barangkali kamu itu dimudahkan rezeki karena saudaramu yang mencari ilmu. Makanya masalahnya mungkin dengan antum duduk di sini, maka bisa menjadi sebab orang tua antum dimudahkan rezekinya.
Saudara antum dimudahkan rezekinya gara-gara kita. Jadi artinya gini, hadir majelis ilmu banyak keutamaannya di dunia ataupun di akhirat. Makanya Mas Sandian, kalau antum punya waktu hadir di majelis ilmu, untuk apa hidup kita kalau dalam artian tidak punya bekal ilmu jamaah? Tidak punya bekal ilmu. Harus kita punya ilmu. Terutama ilmu tentang hal-hal yang hukumnya fardu ain, tentang sholat, misalkan wudhu, pelajari. Dan harus semangat. Ya. Masa jamaah hidup sekali, kita nanti akan berpindah ke alam barzah, surga. Masa kita akan kalah di surga ini? Kita harus punya ambisi kuat. Kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian harus semangat untuk urusan akhirat. Dunia sudah semangat, apalagi untuk akhirat harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Karena ingat jamaah, kita yang di sini hakikatnya sedang melakukan perjalanan panjang dan sudah diawali ketika di alam rahim sudah lewat 9 atau berapa atau mungkin lebih sedikit ya, 9 bulan itu lebih sedikit, dan sekarang kita kepindah ke alam dunia. Dan ini singkat. Setelah itu nanti pindah ke alam barzah, kemudian nanti dibangkitkan. Dan ini panjang. Kalau di dunia saja kita melakukan safar butuh bekal, maka perjalanan panjang kita menghadap Allah, maka ingat butuh bekal yang banyak. Apa bekalnya? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah, maka harus semangat. Apakah sama pahala mendatangi majelis ilmu dibanding ikut online? Ya beda kan. Di antara keutamaannya, orang datang di majelis ilmu, Rasulullah beliau bersabda, "Wa majtama qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Jadi barang siapa yang berkumpul di salah satu di rumah-rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran, maka akan turun pada mereka sakinah. Wa ghasiyatuhum rahmah, dan akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikat, dan malaikat akan mengurumuni. Wa dzakkarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan nama Allah tersebut di hadapan para malaikat. Sehingga ada nilai lebihnya. Dan lebih jangan. Walaupun ya tetap online juga ada pahalanya, tetapi kalau dibandingkan dengan langsung hadir, maka jelas ini ada pahalanya. Apalagi tadi ya, salak menempuh jalan. Pahalanya apa? Akan dimudahkan masuk dalam surga seperti itu. Masa jamaah sekalian antum kadang hanya sekedar untuk mendapatkan uang berapa rupiah, berani apa? Sampai luar kota, luar pulau. Ini untuk masuk surga nggak mau usaha jamaah, hanya gerasi ya. Jadi harus punya semangat jamaah. Apakah setelah mandi junub boleh tidak wudu lagi jika ingin sholat? Jawabannya, kalau dalam artian tidak batal, boleh. Karena junub itu termasuk toharoh. Tapi dengan catatan gini, ketika mandi nggak pegang kemaluan, nggak pipis, catatannya itu. Tapi kalau pas mandinya pegang kemaluan, kemudian pipis, ya berarti batal. Nanti kalau pas sholat, ya wudu lagi. Cuma kebanyakan kita kalau pas mandi apa? Pipis. Ya. Tapi kalau tidak, misalkan pertamanya wudu, pas mandinya kemudian tidak nyentuh kemaluannya misalkan, maka silakan, tidak masalah. Cuma ya, kalau ragu-ragu ya untuk hati-hatiannya berwudu seperti itu. Apabila imam lupa baca kunut sebelum salam, imam sujud sahwi, tapi makmum tidak ikut sujud sahwi, apakah batal? Jadi masalahnya kalau sujud sahwinya sebelum salam, maka wajib bagi makmum untuk ikut. Wajib untuk ikut. Kalau tidak ikut, dianggap menyelisih imam. Itu nggak boleh. Ya. Sehingga tetap makmum harus ikut sujud sahwi. Kecuali kalau sujud sahwi setelah salam, maka ketika itu jamaah sekalian tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Ya. Apabila imam sudah sholat subuh dan mengatakan pada makmum yang tidak mengikuti sujud sahwi tadi batal, apakah boleh menjadi imam lagi? Apabila imam sudah sholat, apabila imam
sudah sholat subuh dan mengatakan pada makmum yang tidak mengikuti sujud sahwi tadi batal, apakah boleh menjadi imam lagi untuk mengulangi sholat lagi? Ya boleh, kalau jadi imam tidak masalah. Ya, yang batal-batal tadi misalkan dia sholat lagi tidak masalah. Cuma masalahnya gini ya, kalau tadi yang makmumnya tidak ikut sujud sahwi karena jahil misalkan, maka sholatnya tetap sah. Ya, tapi kalau dia tahu hukumnya wajib ikut kemudian sengaja tidak ikut, ya batal. Ya batal dia. Kenapa? Karena sujud sahwi kalau sebelum salam itu masih satu rangkaian sehingga ikut. Ya, walaupun ya mungkin sujud sahwinya apa? Itu imam sebabnya. Makmum nggak salah, tapi karena dia makmum, maka ingat ju'inal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau sengaja tidak ikut berarti menyelisih imam. Itu nggak boleh. Tapi kalau imam nggak tahu, maksudnya tetap sah. Cuma kalau misalkan tahu kemudian sengaja menyelisihi, maka batal. Maka diulang seperti itu. Jika kita pengen punya amalan yang tersembunyi hanya diri sendiri, Allah saja yang tahu. Tapi amalan tersebut membuat orang suudzon sama anak. Takutnya kalau cerita ntar ya gimana baiknya? Jika kita pengen punya amalan yang tersembunyi hanya diri sendiri dan Allah saja yang tahu. Tapi amalan tersebut membuat orang jadi suudzon sama anak. Takutnya kalau cerita juga ria, gimana baiknya? Amalannya apa aja Mas Adi? Amalan kalau disembunyikan kok bisa orang tahu gimana? Ya jadi ceritakan, kalau memang ini rasakan jadi ceritakan. Jadi ceritakan. Kalau misalnya dalam artian amal yang dohir, misalkan amal yang dohir, contoh seperti apa? Puasa. Dohir tidak jamak. Puasa itu dohir atau batin ya? Puasa itu ya kadang orang bisa tahu, walaupun secara hakikatnya nggak bisa tahu, tapi dari amal-amalnya bisa kita, kenapa dia nggak mau makan, ditawari, kemudian ditanya, antum puasa ya? Antum jawabnya gimana? Orang nggak puasa, benar? Itu nggak boleh bohong ya, Mas. Kalau ditanya tetap jawab, oh ya anak puasa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diceritain kemudian apa? Ngomong, oh alhamdulillah ya anak hari ini sih puasa ini. Itu nggak boleh. Tapi kalau ditanya ya jawab sambil menjaga hati untuk memperbaiki niat seperti itu. Ya. Tapi kalau ini amalan yang rahasia kok kemudian orang suudzon gimana cuma? Kalau alam cuma. Tapi kalau rahasia berarti orang tahu, orang kan nggak tahu, selesai. Contoh misalnya tahajud di waktu malam hari misalkan, nggak ada orang tahu kecuali Allah. Ya sudah selesai. Kalau ditanya tetap jawab, Mbak semalam panjenengan sholat tahajudnya? Oh iya alhamdulillah. Sambil terus jaga hatinya seperti itu. Dan nggak boleh bohong. Oh enggak, semalam mana nggak tahajud. Ini bohong jemaah, nggak boleh. Ya nggak boleh itu cerita, itu nggak boleh. Pagi hari dia ngobrol, Mbak semalam itu turun hujan ya, dingin sekali. Tapi kok sempat-sempatnya anak tahajud gitu. Jadi ingin cerita yang lain, tapi maksudnya ingin apa? Mengungkapkan tahajudnya itu nggak boleh. Ya. Karena memang ada unsur yang lain. Tapi ya Mas Halin, kalau kita bisa punya amalan rahasia, lakukan. Ya. Tetapi gini jemaah, amalan yang rahasia ataupun yang zahir, ya, memang secara umum rahasia lebih afdol. Tetapi kadang amalan yang zahir pun kadang-kadang dibutuhkan. Sedekah misalkan kadang dinampakkan pun itu dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya seperti itu. Apakah berdosa apabila kita menjaga jarak ke keluarga yang terang-terangan melakukan kemaksiatan? Sebelumnya kita sudah berusaha menasihati dan memberi contoh yang sebaik mungkin. Jawabannya nggak berdosa. Ya. Yang berdosa itu kalau memutuskan hubungan kerabatan. Ada saudara tukang maksiat, kalau kita dekat-dekat akan terpengaruh. Maka kita menghindar, bukan memutuskan. Ya. Memutuskan nggak boleh ya.
Memutuskan hubungan kerabatan nggak boleh. Tetap kita sambung dengan cara yang lain. Mungkin dengan apa? Tanya kabarnya lewat HP atau mungkin kirim hadiah. Ya barangkali dengan seperti itu hatinya akan apa? Lunak. Akhirnya apa? Nggak berani lagi berbuat maksiat. Atau minimal ketika ada kita akhirnya malu. Seperti itu jemaah. Jadi boleh menghindar dari keburukannya, tetapi ingat tidak boleh memutuskan hubungan kerabatan. Karena jemaah, seorang anak walaupun orang tuanya misalkan ada yang orang tuanya non muslim, tetap wajib berbakti, tetap wajib. Ya. Tapi kalau misalkan disuruh untuk ke gerejanya, untuk ibadahnya nggak boleh, tetap. Kita punya prinsip. Tapi untuk berbuat baik dalam urusan dunia maka boleh, nggak masalah seperti itu. Ya. Jadi artinya boleh dan tidak berdosa, tetapi jangan sampai kemudian memutuskan hubungan kekerabatan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.